Personil Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Satgas Gul Bencal dari ZENI Angkatan Darat dan Kementerian Pekerjaan Umum berhasil merampungkan pembangunan jembatan Bailey darurat Panton Nisam hingga 100%. Inilah jembatan darurat pemirsa yang difungsikan menghubungkan Desa Paloh Mampre dan Desa Maunasah Alwe dengan Desa Samirah, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Progres pembangunan jembatan telah mencapai 100%, bahkan selesai lebih cepat dari target waktu yang direncanakan. Struktur jembatan kini telah berdiri kokoh dan siap digunakan oleh masyarakat. Pemerintah dan relawan kolaborasi mengevakuasi bayi cedera persalinan yang berada di pengungsian Aceh Tamiang ke rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Relawan kemanusiaan dan tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Dr. Muhammad Hidayat, bergerak cepat mengevakuasi seorang bayi berusia 2 minggu dan ibunya ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Sang bayi lahir dengan cedera persalinan patah tulang bahu. Kondisi ibu dan bayi juga mengalami kadar hemoglobin rendah dan perlu transfusi darah. Pihak perwakilan keluarga bayi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan gerak cepat para relawan dan pemerintah. Wakil keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada relawan, pemerintah yang telah membawa kami dari Aceh hingga ke Medan di Rumah Sakit Adam Malik. Semoga bencana di Aceh ini akan membaik dan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah membantu keluarga kami. Sang ibu dan bayi sebelumnya tinggal di pengungsian di Desa Rongo, Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, yang terletak di perkebunan sawit bersama 40 pengungsi lainnya. Upaya pencarian intensif terhadap nelayan bernama Maman yang hilang sejak 31 Desember 2025 di perairan Pulau Panjang akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menerima laporan dari seorang nelayan yang melihat sosok jasad terdampar di pesisir Pulau Semujur. Petugas SAR mengevakuasi jasad korban menggunakan kantong jenazah. Korban kemudian dibawa menuju pantai Pan Semujur sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka yang berada di wilayah Temberan. Sebelumnya, korban pergi memancing bersama 2 rekannya, namun kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba tenggelam dihantam cuaca ekstrim. 2 rekannya berhasil diselamatkan nelayan lainnya, sementara korban tenggelam dan hilang sebelum ditemukan nelayan terdampar di tepi pantai. Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang menjadi korban kecelakaan kapal di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Korban ditemukan oleh nelayan di pesisir Pulau Semujur dalam kondisi meninggal dunia sekitar 3 nautical mile laut dari LKP pada 31 Desember lalu. Masyarakat dihimbau khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi hingga pertengahan Januari. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen Jakarta sudah mulai ramai didatangi penumpang pasca libur Nataru. Keramaian penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta sudah mulai terlihat sejak Sabtu pagi. Total 45.075 penumpang kereta api jarak jauh dijadwalkan turun di daerah operasional Jakarta hari ini. Terbagi di Stasiun Pasar Senen 15.324 penumpang, kemudian Stasiun Gambir 14.448. Sebanyak 84 perjalanan KA jarak jauh yang beroperasi setiap hari hingga 4 Januari nanti. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 4 Januari dengan perkiraan penumpang mencapai 49.812. Mari kita pantau situasi terkini arus balik libur Nataru di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ada Ismalia Meidasari di sana. Selamat sore Ismalia, seperti apa kondisinya? Silakan. Ya,
Oke, selamat sore Yudi dan juga pemirsa. Untuk kondisi di Stasiun Pasar Senen, di tempat kami melaporkan saat ini lonjakan penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen ini masih tinggi Yudi dan juga pemirsa. Karena memang dari tadi kami melihat banyak penumpang, terutama kereta api jarak jauh yang turun di Stasiun Pasar Senen. Mereka mungkin baru saja selesai berlibur Nataru dan juga libur anak sekolah, karena memang di hari Senin besok masyarakat ini sudah mulai kembali beraktivitas. Dan di sini saya perlihatkan bagaimana kepadatan di Stasiun Pasar Senen tempat kami melaporkan ini bisa dilihat Yudi dan juga pemirsa. Untuk para penumpang, mereka mungkin menunggu kedatangan atau mungkin menunggu jemputan seperti itu Yudi, karena mereka baru saja berpergian atau datang ke Jakarta untuk kembali beraktivitas pada hari Senin besok Yudi. Dan memang untuk lonjakan di Stasiun Pasar Senen ini 2 kali lipat daripada di hari biasanya, karena di Stasiun Pasar Senen ini ada sekitar 15.000 lebih penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen. Dan untuk data per jam 3 siang tadi ini sudah ada lebih dari 51.000 penumpang yang turun di stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Yudi dan juga pemirsa, ini juga bisa disampaikan untuk destinasi wisata atau destinasi kedatangan para penumpang terfavorit ini ada di Yogyakarta, Purwokerto, Semarang dan juga Surabaya. Dan pastinya Yudi, walaupun ini Senin besok sudah mulai beraktivitas, pastinya masyarakat dihimbau untuk tetap sehat dan selalu berhati-hati barang bawaan supaya tidak tertinggal di kereta maupun di stasiun. Sekian, kembali ke Anda Yudi. Baik, terima kasih banyak Ismalia laporannya. Selamat bertugas kembali Ismalia. Sementara itu jelang puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru, kondisi di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur masih tampak normal. Ini kita lihat pemirsa, tol Cipularang. Suasana di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta belum ada lonjakan penumpang yang signifikan ya, khususnya para pemudik yang tiba dari kampung halaman setelah menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan data dari pos pantau Terminal Bus Kampung Rambutan, hingga saat ini ada 31 bus antar kota antar provinsi yang tiba di terminal. Puncak arus balik diperkirakan pada besok pemirsa. Tadi saya bilang tentang ruas jalan tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat ya. Di libur Nataru akhir pekan ini pemirsa, Jakarta menuju Bandung terpantau sudah ramai. Seperti inilah lalu lintas yang ramai lancar pemirsa. Iring-iringan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terlihat melintas di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya KM 82 sekitar wilayah Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat. Lonjakan arus kendaraan di ruas tol Cipularang didominasi mobil pribadi plat B, ada juga bus angkutan umum. Sepertinya sih libur Nataru yang bersama dengan libur akhir pekan ini masih banyak warga Jabodetabek yang berwisata di sejumlah lokasi di Bandung Jawa Barat belum pulang pemirsa hingga sore hari ini. Sementara arus balik dari arah Bandung menuju Jakarta masih normal. Diperkirakan besok menjadi puncak arus baliknya. Apakah sore hari ini masih ramai lancar atau sudah ada kepadatan? Henry Aprila di tol Cikatama kilometer 70. Selamat sore Henry, bagaimana lalu lintas di sana saat ini Henry? Ya, untuk situasi arus lalu lintas pada arus balik libur Tahun Baru 2026 di gerbang tol Cikampek Utama, kami memantau bahwa untuk saat ini di gerbang tol dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta untuk menuju ke Palimanan maupun dari arah sebaliknya, terpantau ramai lancar dan tidak adanya kepadatan kendaraan. Adapun tidak hanya itu, untuk saat ini Yudi dan juga pemirsa, bahwa untuk cuaca yang terjadi di kawasan di gerbang tol Cikampek Utama ini sedang turun hujan, sehingga pihak Jasa Marga menghimbau untuk para pengendara tetap berhati-hati, terutama yang sedang melangsungkan perjalanan balik, baik itu dari arah Jakarta untuk menuju ke Palimanan maupun dari arah sebaliknya, dari arah Palimanan untuk menuju ke Jakarta. Dan tidak hanya itu, tentunya dari pihak polisian pun juga terus melakukan pemantauan dan juga mengamankan situasi arus lalu lintas, terutama juga nantinya akan menerapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan kendaraan ataupun ataupun ketersendatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Terutama juga untuk saat ini kami mantau bahwa situasinya di gerbang tol Cikampek Utama ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota ataupun bus Trans Jawa yang melintas sejak pagi hari, dan juga terus menghimbau pihak Jasa Marga kepada para pengemudi, terutama juga bagi para pengendara yang hendak melintas di gerbang tol Cikampek Utama ataupun sedang melintas di jalan tol ini tetap
tetap berhati-hati, terutama juga tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol, dan juga tetap memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Adapun juga untuk saat ini kami terus memantau dan mengupdate informasi terbaru Yudi dan juga pemirsa berkaitan dengan arus balik libur tahun baru 2026. Dan juga terus menghimbau untuk masyarakat, terutama tadi pihak Jasa Marga dan pihak kepolisian tetap berhati-hati dalam berkendara. Sementara Yudi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Henry ya. Semoga lalu lintas lancar terus ya sampai besok ya Henry ya, karena arus balik sudah mulai terjadi. Terima kasih, selamat bertugas kembali Henry.